Selamat berjumpa kembali di mata kuliah Penyuluhan dan Komunikasi, Program Studi Agribisnis, Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Tadulako. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi pertemuan ketiga dari mata kuliah Penyuluhan dan Komunikasi. Topik kali ini adalah dasar-dasar komunikasi untuk penyuluhan pertanian. Materi kuliah dasar-dasar komunikasi untuk penyuluhan pertanian adalah lanjutan dari materi pertemuan kedua. Materi ini dibagi atas dua bagian dan minggu ini membahas bagian yang pertama, yaitu prinsip komunikasi, manfaat komunikasi, dan proses komunikasi. Tujuan pembelajaran yang diharapkan adalah hasil sebagai berikut, di mana mahasiswa mampu menyebutkan prinsip-prinsip komunikasi, manfaat komunikasi, dan dapat menjelaskan suatu proses komunikasi. Prinsip komunikasi pada hakikatnya mengandung 4 prinsip dasar, yaitu komunikasi adalah suatu proses, komunikasi adalah suatu sistem. Komunikasi bersifat interaksi dan transaksi, serta komunikasi dapat terjadi disengaja ataupun tidak disengaja. Manfaat komunikasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyampaikan informasi. Yang kedua, untuk mendidik. Yang ketiga, menghibur. Dan yang keempat, untuk mempengaruhi. Proses komunikasi adalah setiap langkah mulai dari saat penciptaan pesan sampai pesan tersebut dipahami oleh komunikan, sehingga komunikan mampu memberikan responnya. Sehingga komunikasi adalah proses di mana seseorang menyampaikan pesan, biasanya berupa lambang-lambang berbentuk kata-kata atau kalimat untuk mengubah sikap atau tingkah laku insan lainnya. Komunikator yang mempunyai maksud berkomunikasi dengan orang lain mengirimkan suatu pesan kepada orang yang dimaksud. Pesan yang disampaikan itu bisa berupa informasi dalam bentuk bahasa ataupun lewat simbol-simbol yang bisa dimengerti oleh kedua pihak. Pesan itu disampaikan atau dibawa melalui suatu media atau saluran, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contoh berbicara langsung misalnya melalui telepon, dan berbicara tidak langsung melalui surat, email, atau media lainnya. Media adalah alat yang menjadi penyampai pesan dari komunikator ke komunikan. Komunikan menerima pesan yang disampaikan dan menerjemahkan isi pesan yang diterimanya ke dalam bahasa yang dimengerti oleh komunikan itu sendiri. Komunikan memberikan umpan balik atau tanggapan atas pesan yang dikirim kepadanya. Apakah dia mengerti atau memahami pesan yang dimaksud oleh si pengirim. Untuk memahami proses komunikasi dengan mudah dapat dilihat dari unsur-unsur yang berkaitan dengan siapa pengirimnya, apa yang dikatakan atau dikirimkan atau pesan, saluran komunikasi apa yang digunakan atau media yang digunakan, ditujukan untuk siapa komunikannya, dan apa akibat yang ditimbulkan atau apa efeknya. Dalam proses komunikasi, kewajiban seorang komunikator adalah mengusahakan agar pesan-pesannya dapat diterima oleh komunikan sesuai dengan kehendak pengirim. Model proses komunikasi secara umum dapat memberikan gambaran kepada pengelola organisasi bagaimana mempengaruhi atau mengubah sikap anggotanya melalui desain dan implementasi komunikasi. Berikut adalah gambar proses komunikasi. Perhatikan skema di atas. Suatu pesan sebelum dikirim terlebih dahulu disandikan ke dalam simbol-simbol. Apapun simbolnya, tujuan utama dari pengirim adalah menyediakan pesan dengan suatu cara yang dapat memaksimalkan kemungkinan di mana penerima dapat menginterpretasikan maksud yang diinginkan pengirim dalam suatu cara yang tepat. Pesan dari komunikator akan dikirimkan kepada penerima melalui suatu saluran atau media tertentu. Media yang diterima oleh penerima melalui simbol-simbol selanjutnya akan ditransformasikan kembali menjadi bahasa yang dimengerti sesuai dengan pikiran penerima sehingga menjadi pesan yang diharapkan. Hasil akhir yang diharapkan dari proses komunikasi adalah tindakan ataupun perubahan sikap penerima sesuai dengan keinginan pengirim. Akan tetapi, makna suatu pesan dipengaruhi bagaimana penerima merasakan pesan itu sesuai konteksnya. Oleh sebab itu,
Tindakan atau perubahan sikap selalu didasarkan atas pesan yang dirasakan. Adanya umpan balik menunjukkan bahwa proses komunikasi terjadi dua arah. Artinya individu atau kelompok dapat berfungsi sebagai pengirim sekaligus penerima dan masing-masing akan saling berinteraksi. Interaksi ini memungkinkan pengirim dapat memantau seberapa baik pesan-pesan yang dikirim dapat diterima atau apakah pesan yang disampaikan telah ditafsirkan secara benar sesuai yang diinginkan. Baik, dalam akhir pertemuan ini ada 3 pertanyaan yang harus dijawab. Yang pertama, sebutkan prinsip komunikasi, sebutkan manfaat komunikasi, itu yang kedua, dan yang terakhir adalah jelaskan bagaimana proses komunikasi berlangsung. Dijawab dan dikirim sesuai waktu yang telah ditentukan. Setelah mempelajari topik dasar-dasar komunikasi untuk penyuluhan pertanian bagian pertama, kini Anda diharapkan telah mampu menjelaskan 3 hal: prinsip komunikasi, manfaat komunikasi, dan proses komunikasi. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada topik berikutnya. Selamat belajar. Semoga sukses.